Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah penyampaian materi dan tanya jawab, dan acara yang ketiga adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung ke acara yang kedua yaitu penyampaian materi serta sesi diskusi. Nah, teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang efektivitas sistem pembelajaran online bagi mahasiswa difabel. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya yang menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae pembicara pada hari ini. Pembicara yang pertama adalah Saudara Ari Prasetya, dan pembicara yang kedua adalah Saudari Hastu Wijaya. Nah, untuk pembicara pertama yaitu Saudara Ari Prasetya. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 18 Maret 1998. Riwayat pendidikan SLB Yake Tunis lulus tahun 2012, MTS Yake Tunis lulus tahun 2015, Man 2 Sleman tahun 2018, dan sekarang menjadi mahasiswa di UN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Sosiologi. Untuk pengalaman organisasinya, 2017 sebagai Pusat Informasi Konseling Remaja Man 2 Sleman, 2018 Pusat Layanan Difabel UN Sunan Kalijaga, 2020 sampai 2025 PDP Petuni DIY, 2020 Komunitas Difabel Karya Mandiri DIY, 2020 Komunitas Braille Art Indonesia, dan 2020 HMPS Sosiologi UN Sunan Kalijaga. Prestasi yang dicapai oleh beliau yaitu yang pertama, predikat terhebat Man 2 Sleman pada tahun 2018, predikat termudi talenta pada Sosiologi Award 2019, dan juara 1 lomba perkusi musik se-Asia Pasifik di Bangkok, Thailand. Untuk pembicara yang kedua yaitu Saudari Hastu Wijayasari. Untuk pengalamannya, yang pertama sebagai Wonder Coding 1 tahun, sebagai internship pada bulan Juli 2019, dan sebagai instruktur tahun 2019, dan sebagai attendee and speaker di Google pada tahun 2019, di Coding Indonesia tahun 2019, dan sebagai public speaker. Nah, nanti pada sesi materi ini akan dibagi 2 sesi. Setiap sesinya nanti berdurasi 30 menit. Nah, untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ari Prasetya. Kepada Saudara Ari Prasetya dipersilahkan.
kepada Mas Arif. Audionya. Tes. Halo Kak, udah kedengeran? Sudah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat senang sekali untuk kesempatan siang hari ini bisa menjadi salah satu narasumber di Monthly Capability yang memang sekarang ini adalah monthly yang berbeda dari sebelumnya, gimana sekarang kita menjalani diskusi ini dengan melalui aplikasi Zoom atau secara daring. Nah, di sini saya sebenarnya bingung mau pakai PPT atau tidak, karena emang dari segi judulnya efektivitas pembelajaran berbasis online untuk bagi difabel, tapi saya belum nulis apa-apa gitu, karena emang kemarin sebenarnya mau nulis dan ternyata ada tugas kuliah. Oke, langsung saja di sini untuk mengawali diskusi ini, supaya kita sebenarnya biar nggak bingung, ini yang kita bahas itu sebenarnya apanya gitu kan. Efektivitas itu kan bisa dilihat dari aksesibilitas, kemudian dari segi pembelajarannya sendiri, kemudian bisa dari apakah perkuliahan ini lancar atau tidak. Nah, untuk gambaran utama teman-teman seluruh peserta dan Bapak dosen, Ibu dosen yang mengikuti acara ini, biar mempunyai sebuah gambaran apa sih sebenarnya yang dirasakan difabel ketika mengalami perkuliahan online. Nah, jadi saya sendiri membagi permasalahan ini atau membagi kuliah online ini dengan melalui sudut pandang dari 3 macam atau 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama kita lihat dari sudut pandang medikal atau medis. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang medis, semuanya bisa mencari pengertian difabel netra itu apa, kemudian pengertian untuk difabel tuli itu apa, pengertian difabel daksa itu apa, dan disitulah kita akan mempunyai sebuah gambaran awal bahwasanya apa sih kendala yang dialami oleh difabel. Bagaimana contohnya kalau difabel netra sama tuli itu kebalikan. Kalau yang netra itu text to voice, kalau yang tuli itu adalah voice to text. Artinya difabel netra itu mempunyai hambatan di visualnya. Jadi ketika visual, misalnya pakai aplikasi Zoom gitu, ya kita nggak bisa membaca PPT yang ada, PowerPoint yang ada gitu, kita nggak tahu, nggak bisa baca, karena emang itu visual dan screen reader atau pembaca layar nggak mampu mendeteksi tulisannya di sana gitu. Kemudian untuk misalnya yang difabel yang tuli itu kan voice to text, berarti harus ada isyarat atau kemudian harus ada subtitle. Kemudian nanti kalau difabel daksa itu kendalanya di apa? Kita kan mempunyai gambaran karena udah tahu pengertian-pengertian dari jenis-jenis difabel tadi. Kemudian itu dari segi medikal atau medis. Nah, kemudian dari segi sistem. Nah, sistem ini ada 2 yang saya jelaskan di sini, bahwasanya kita ada sistem pembelajaran dan sistem pengajaran. Nah, sistem pembelajaran ini kan tahu, iya berbasis online ya. Sistem pembelajaran ini berbasis online, di mana kita memakai aplikasi yang sudah disepakati bersama dengan dosen,
atau oleh kampus-kampus itu sendiri. Untuk biasanya saat ini ada beberapa aplikasi yang untuk difabel gunakan dan teman-teman lain seperti Zoom, kemudian Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, atau kalau di UIN juga ada e-learning. Nah, itu dari segi sistem pembelajaran berbasis online. Kemudian untuk pengajaran sendiri, pengajaran ini melalui sudah ke dosennya sendiri. Bagaimana? Apakah dosen itu bisa menyampaikan materi itu dengan aksesibel? Kemudian dosen itu tahu nggak sih di kelas itu bahwasanya ada mahasiswa difabelnya. Nah, kemarin saya juga mengalami bagaimana dosen saya itu lupa dengan adanya saya di kelas itu, dan mereka emang ada satu dosen yang lupa dengan saya bahwa saya itu adalah seorang difabel gitu, dia lupa. Kemudian setelah pelajaran atau mata kuliah selesai, beliau baru WhatsApp saya, "Oh maaf Arif, saya lupa kalau ternyata di sini ada kamu gitu, difabel." Nah itu adalah salah satu gimana dosen itu lupa di pengajarannya ketika ada difabelnya, sehingga dia menyampaikan materinya hanya menggunakan sistem tunjuk, misalnya di sini di layar kiri bawah ada gambar, dia nggak ngomong gambar apa karena dia emang lupa sama difabel. Nah kemudian dari sisi personal, kita kalau lihat pembelajaran sistem online personal ini butuh sekali yang namanya inisiatif oleh difabelnya sendiri. Seorang difabel kalau nggak punya inisiatif untuk tanya gimana cara pakai Zoom, gimana cara pakai aplikasi ini, misalnya besok saya mau kuliah online, kemudian komunikasi dengan dosen itu sangat berpengaruh sekali ketika perkuliahan sudah dimulai. Bagaimana ada beberapa difabel yang memang tidak bisa mengoperasikan aplikasi tertentu karena dia tidak mempunyai inisiatif untuk bertanya atau diajarin oleh difabel lain maupun relawan atau teman-temannya. Jadi sangat perlu sekali inisiatif seperti itu. Dan dosen-dosen pun juga harus paham mempunyai inisiatif juga menyapa atau menanyakan hal tentang kuliah online ini ke difabelnya. Yang selanjutnya dari segi aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini sangat berbeda ya dari pembelajaran offline maupun dan online ini. Bagaimana banyak orang yang tidak sadar bahwa ternyata digital itu harus ada aksesibilitasnya. Digital itu harus inklusi juga terhadap semua difabel. Gitu. Nah, digital yang inklusi ini sering terabaikan, khususnya di kalangan teman-teman di kampus, misalnya di grup WhatsApp, itu kuliah ada kiriman screenshotan gambar yang tidak ada narasinya, kemudian teman-teman netra bingung, kemudian ada penyampaian materi di grup WhatsApp kuliah kelompok misalnya, nah itu menggunakan voice note, sehingga teman-teman tuli kesulitan dalam mengakses materi tersebut karena penyampaiannya melalui voice note. Nah, ini sebenarnya harus dipahami baik oleh dosen, mahasiswa sendiri. Bagaimana harus tahu bahwa di situ ada difabelnya apa aja, kemudian dikomunikasikan dengan difabelnya. Ini permasalahannya apa, kendalanya bagaimana, nanti kita harus bagaimana, itu seharusnya mereka bisa mengerti dan mempunyai komunikasi yang baik gitu. Nah, kemudian dari segi komunikasinya, komunikasi dan interaksi. Nah, komunikasi dan interaksi dari difabel dan dosen, kemudian teman-teman mahasiswa khususnya yang sekelasnya ini harus dilakukan secara inklusif. Misalnya teman netra kuliah online melalui Zoom atau melalui
video call itu gambarnya kurang pas misalnya, kurang ke kanan atau ke kiri, ya teman-teman mengingatkan. Kemudian misalnya ada apa namanya, mikrofonnya belum nyala kayak tadi juga sudah diingatkan, ini namanya udah mulai akses di digital, apa namanya, dunia digital sendiri. Nah, jadi kendala yang mayoritas teman-teman difabel di UIN ini khususnya, dan difabel juga yang lain yang pernah saya tanya, mempunyai banyak kendala yang bersifat umum maupun khusus. Jadi kalau yang bersifat umum ya tahu sendiri teman-teman, ada kuota, kemudian sinyalnya kurang bersahabat, kemudian teman-teman difabel juga ternyata apa namanya, HP-nya kurang support untuk mendownload banyak aplikasi. Nah, itu kan permasalahan umum, tapi permasalahan khusus ini yang berbeda dari teman-teman yang lain, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya permasalahan khusus ini bersifat ada dua tadi, visual dan tadi pendengaran, untuk yang netra sama tuli. Nah, untuk teman-teman netra ini kebanyakan kesusahannya tadi yang saya katakan juga nggak bisa membaca PPT. Untuk presentasi online juga susah karena harus membutuhkan pendamping untuk mengarahkan bagaimana apa kamera, kemudian nanti penguploadan PPT. Karena kalau posisi jauh, HP jauh dari jangkauan tubuh, jangkauan tangan, ini difabel netra susah dalam mengoperasikannya. Kecuali menggunakan laptop itu agak mending, tapi tetap saja kendala-kendala itu akan muncul gitu. Nah, kuliah online ini sebenarnya harus diseimbangkan antara kuliah offline ya. Bagaimana misalnya kalau kuliah online itu digunakan saat mungkin saat penyampaian materi saja, kemudian atau nanti di saat-saat materi emang tidak sulit, karena tadi apalagi kalau metopen kuantitatif itu kan untuk difabel netra juga sangat susah. Untuk penyampaian secara offline saja dosen di kelas mengalami kendala, bagaimana bingung ketika mau menyampaikan. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya kalau yang tidak melalui video ini, kayak di Google Classroom itu teman-teman difabel juga mengalami kesulitan, khususnya di bahasa. Nah, kalau kayak Google Classroom sama Zoom ini kan menggunakan bahasa Inggris semua. Untuk teman-teman difabel yang emang bahasa Inggrisnya lumayan bagus atau bisa memahami bahasa Inggris, itu tidak masalah. Tapi banyak teman-teman difabel juga yang bingung ketika mau melakukan pembenahan, seperti memberi nama di Zoom itu kan harus dikasih nama, kemudian nanti bagaimana cara upload materi di Zoom, di Google Classroom, gimana sih cara absen, gitu. Mereka juga kadang-kadang banyak yang tanya ke teman lain karena emang susah untuk mengaksesnya gitu. Harus apa namanya, terkendala bahasa tadi juga termasuknya, dan nggak bisa dibuat untuk bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk Bapak Ibu dosen sendiri, saya ingin bahwasanya Bapak Ibu dosen juga mempunyai sebuah inisiatif dan kreatif dengan menghadapi mahasiswa difabel. Seperti dosen saya juga ada yang kreatif, bagaimana beliau ini memberi penjelasan materi dengan melalui Japri. Itu ada 1-2 dosen saya yang melalui itu, karena emang materinya begitu susah. Kemudian beliau melakukan voice note, terus menjelaskan. Nah, terus habis itu tanya apakah ini sudah sesuai, sudah merasa sudah inklusi begitu.
Dan cara-cara seperti ini perlu sekali dilakukan oleh dosen-dosen yang lain. Jadi sistem pembelajaran yang dilakukan oleh sistem pengajaran yang dilakukan oleh dosen offline sama online itu benar-benar sangat berbeda ya. Jadi kalau yang offline itu kan emang sifatnya bertatap muka dan dosen itu tahu bagaimana difabelnya bisa misal duduk di depan kemudian nanti bisa disamperin atau langsung kalau mau menjelaskan ya tinggal disamperin dengan langsung duduk di samping atau berdiri di depan. Nah, kalau yang online kan ini butuh sebuah kreativitasnya dosen sendiri mau menjelaskannya dengan cara apa gitu. Kalau langsung kan emang banyak dosen yang tidak bisa dengan alasan harus fokus ke seluruh siswa yang ada di kelas gitu. Nah, kemudian kreativitas tadi sangat harus dilakukan dengan tujuan mahasiswa difabelnya bisa paham, bisa mengerti dengan materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen di kelas gitu. Kemudian lagi untuk pembelajaran online sendiri seringnya tidak sesuai dengan SKS. Ya, ini yang sering dikeluhkan oleh difabel juga. Bagaimana SKS itu sering berlebih. Jadi misalnya kalau harusnya 2 SKS, harusnya 3 SKS, biasanya sampai lebih, ada yang sampai 4 SKS dan pembelajaran ini sangat sangat melelahkan karena energi yang dikeluarkan untuk memahami apa namanya seluruh materi ini butuh banyak. Bahkan permasalahan ini nggak cuma dialami difabel, oleh semua mahasiswa juga. Bagaimana SKS ini sering malah ditambah gara-gara emang di menit-menit awal emang kurang persiapan atau gimana, sehingga pembelajaran melalui online ini emang benar-benar harus dikemas karena emang sekarang di era 4.0 harus semuanya bisa beradaptasi baik difabel maupun non difabel. Apalagi era new normal akan benar-benar banyak sekali pembaruan di kuliah offline pun juga, apalagi dengan posisi duduk nggak boleh berdekatan, kemudian itu sangat-sangat berbeda dan difabel benar-benar nggak bisa akses dengan itu. Cukup saja apa yang saya sampaikan. Nanti apabila seluruh peserta atau peserta yang masih ingin bertanya tentang efektivitas kuliah online ini, bisa langsung bertanya nanti. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arif Prasetya atas dalam menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua yaitu Saudari Hastu Wijaya. Kepada Saudari Hastu Wijaya dipersilakan. Pasti spotlight dong. Hilang. Pinjam itu dong. Ini tupis. Mana? Pegangin. Aku pegangin. Oke.
Hastunya di spotlight dong. Siapa Yasina? Iya. Hastu ditampilin yang gede, layar besar. Udah. Mana? Belum. Ya, belum? Belum bisa. Nggak bisa, Bang? Belum. Mulai dari HP. Oh. Oh. Hastu coba. Itu Mela yang kedua, yang besar itu layarnya. Hah? Kok Mela sih? Ya, Mela. PPT-nya. Itu. Amanda. Wow. Oh. Boom. Terus. Itu Mela, Dek Mela yang besar layarnya. Lah, kok Mela sih? Coba digantiin yang besar Hastu, bisa nggak? Ya. Loh, berubah lagi. Host ini apa sih? Oh, Maksudnya, Windows. udah. Gimana, Mas? Ke Mbak Hastunya. Mbak. Udah. Oke. Gos, apa tuh, Mas? Itu hostnya apa dipindahin ke screennya dimatiin, terus Ini dimatiin. udah Windows itu yang nama Windows itu dijadiin kayak punyamu gimana aja? Kalau dari HP gimana, Mas? Kurang. Iya, aku nggak paham. Soalnya nggak pakai laptop. Hastu coba. Mana Iya, tunggu sih? Wow. Bentar. Itu Hastu udah nyoba coba di Itu udah belum? konfirmasi. Itu udah belum, Mas? Coba dipin. Mela. Maksud, Dekmel, oi, tampilannya Dekmel itu yang kedua. iya. Lanjut Hastu. Pakai HP gimana sih caranya enggak? Dipin. Muka Hastunya dipin coba. Buat yang bentar, Mas. Yeah. Oh, udah belum? Kok hilang? Nggak bisa ya? Belum bisa ya? Bentar aku bilang Hastu. Sebab Hastunya tuh dia mau nampilin materi. Yeah. Tunggu ya, guys. Sabar ya semua. Yeah. Nanda, kok Nanda yang ini?
ya guys. Iya. Oke guys. Nyala. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hastu. Nah, biasanya teman-teman tuli manggil aku isyaratnya gini, Hastu. Nah, kalian udah kenal aku belum? Kalian udah pernah kenal aku belum? Bentar ya. Yang belum kenal, senang bertemu dengan kalian. Oh iya, di sini terima kasih PLD udah undang aku sebagai pembicara. Nah, yang temanya tentang efektivitas pembelajaran online untuk teman-teman tuli. Nah, teman-teman tuli itu seperti apa? Oh iya, semoga kalian semua semoga kita semua selalu tetap sehat. Supaya untuk apa? Nanti ke depannya kita bisa melakukan nanti kita bisa membantu orang-orang mahasiswa tuli. Nah, aku mau cerita nih pengalaman kuliah online aku. Nah, namanya adalah daring. Toko. Yang pertama, corona itu muncul menyebabkan banyak masalah. Nah, kuliah nggak bisa kuliah dan lain-lain, kita harus tetap di rumah seperti sekarang ini. Nah, masalahnya tuh seperti dosen-dosen itu pada bingung harus melakukan apa. Nah, kuliah online itu banyak sekali. Banyak sekali hambatannya. Nah, kita itu harus cari-cari, harus paham sendiri, mahasiswa itu harus tahu sendiri. Nah, tunggu, Hastu, tangannya tertutup cahaya. Nah, di sini setelah masuk hukum untuk masalah umum online itu. Nah, banyak aturan yang terkait itu dan lain-lain. Undang-undang nomor berapa aku lupa. Nah, sekarang ini aku mau bagi-bagi link.
Aku mau bagi link untuk teman-teman. Apa? Oh iya, pengalaman aku kuliah online itu yang pertama, dosennya itu ngasih video. Terus aku bingung nih, sebab dosennya itu kasih materi kuliahnya itu Kenapa sana? apa nih? Nah aku tuh banyak berpikir kalau misalnya relawan sama PLD itu bagi-bagi itu. Ayo, oh ya. Nah video itu, dosennya itu kasih video, bagi-bagi video ke teman-teman dan ke anak kelas. Nah terus dosennya itu seperti kuliah tapi nggak ada subtitlenya, jadi kan untuk teman-teman tuli itu bingung jadinya. Nah sama relawan PLD, jadi relawan PLD itu bisa ngebantu untuk menarik kesimpulan dari video itu. Terus aku mau lapor ke PLD. Aduh bingung. Nah aku pernah chat grup nih. Grup yang ada dosen dan mahasiswanya itu. Maaf Pak, Ibu, di sini ada mahasiswa tuli. Nah, oh betul. Videonya itu harus ada subtitlenya. Nah, terus atau bisa. Nah, tapi aku tetap kirim itu. Tapi nggak direspon sama dosennya. Coba cek. Nah, jadi aku udah paham gitu aja. Nah, selanjutnya apa? Classroom. Oh, yang di Google Classroom. Nah, di situ cuman dibagi materinya aja. Nah, aku marah? Enggak. Aku nggak marah kok. Nah, aku tuh cuman kasih motivasi. Untuk apa? Dan tentang akses mahasiswa saat kuliah online itu. Biasanya Biasanya mahasiswa tuli atau atau teman-teman disabilitas itu dia harus membutuhkan subtitle. Untuk apa? Untuk
Ye. Nah, ada dosen yang ngasih video. Videonya itu ada suaranya, tapi akses untuk mahasiswa tuli itu nggak ada. Seperti, oh alah langsung. Nah, terus dari ini itu harus ngasih jadwal. Biar apa? Untuk nanti kalau udah ada jadwal itu, nah, jadi mahasiswanya tuh langsung nyari penerjemah. Jadi mahasiswa tulinya itu langsung nyari penerjemah kalau dosen itu udah membuat jadwal. Dan kalau mau mengirim video itu harus ada subtitlenya. Lanjut. Struggle. Strategi. Strateginya itu apa? Itu harus kita tuh harus membantu apa untuk mahasiswa tuli? Nah, kita harus membantu apa? Nah, teman tuli itu harus kenal sama mahasiswa tuli. Ataupun teman-teman disabilitas yang lain. Nah, contohnya seperti disabilitas macam-macam lah pokoknya. Nah, ada teman netra, ada teman daksa, ada teman tuli, pokoknya macam-macam lah. Nah, tapi yang kita butuhin itu sebenarnya beda-beda. Yang pertama, nah kenal nih mahasiswa tuli, kamu mau apa? Oh, kamu yang pertama itu sobat teman tuli itu butuh subtitle ataupun yang ada penerjemahnya. Nah, kalau teman tuli itu butuh JBI atau juru ketik ataupun yang ada subtitlenya. Yang kedua, bahasa isyarat. Nah, teman tuli itu kan dia memahaminya kan lewat visual. Jadi teman tuli itu dia kalau misalnya ada penerjemah, jadi komunikasinya itu lebih mudah. Mas Fahmi, lanjut. Terus dosen, guru, dan lain-lain harus melakukan apa untuk mahasiswa tuli? Yang pertama, menyampaikan materi. Contoh, gelas. Ini gelas. Sehingga dosen itu dosen itu menuliskan materinya. Yang kedua, PPT. PPT. Yang ketiga, pakai video. Tapi harus ada subtitle. Pakai subtitlenya. Selanjutnya, peraturan.
diskusi terkait diskusi online, dosen harus mengontrol Zoom. Bisa bisa sewaktu-waktu di mute atau di off semua sampai ketika ada mahasiswa angkat tangan atau raise hand, nanti dosen atau mahasiswa bisa pilih unmute. Selanjutnya, dalam penerimaan informasi, yang pertama menggunakan bahasa isyarat, yang kedua teks bahasa Indonesia, yang ketiga pakai alat bahasa. Jadi itu butuh tiga akses tadi, bahasa isyarat, kedua bahasa Indonesia, yang ketiga alat bantu dengar. Udah cukup mungkin kalau ketiga itu sudah terpenuhi. Isyarat itu seperti bentuknya, gerakan juga, terus kalau teks Indonesia seperti tulisan. Yang ketiga, bentuk dukungan. Yang pertama, adanya juru bahasa isyarat. Yang kedua, adanya juru ketik. Namanya typist. Juru ketik. Yang ketiga, ada yang bantu nulisin atau notulensi. Notaker. Itu tiga tadi itu merupakan pendukung juga buat pembelajaran. Adapun pilihan lain, perkuliahan universitas, fasilitas harus ada atau kampus harus ada memberikan fasilitas untuk mahasiswa. Tapi mahasiswa itu kan berbeda-beda kebutuhannya. Terkait kebutuhannya bermacam-macam. Yang pertama, ada aplikasi Zoom. Kedua, ada Google Classroom. Yang ketiga, ada Skype. Yang keempat, ada Google Hangout. Yang kelima, Google Meet. Yang keenam, ada juga Microsoft. Yang terakhir, ada situs kuliah, dan lain-lain. Bentuk dukungan itu seperti apa? Tuli itu butuhnya seperti apa dukungan? Sama Zoom. Zoom Premium atau berbayar dengan memberi teks, memberikan akses. Aksesnya itu untuk nanti
bakal ada kayak otomatis muncul ketika ada typist atau note taker. Nulis itu otomatis muncul untuk pakai iOS atau internet. Jadi nggak hanya nonton aja, ada. Terus yang selanjutnya Google Classroom. Google Classroom. Yang ketiga Skype. Ada seperti fitur audio seperti suara bisa berubah. Dari suara itu bisa muncul teks. Jadi ketika kita ngomong apa nanti muncul teks yang bakal yang diomongin tuh. Tapi itu harus dites dulu. Yang ketiga situs kuliah seperti e-learning di UIN Suka, seperti e-learning di UIN Suka. Pas kelas itu berlangsung, materi harus direkam terlebih dahulu, direkam. Nanti selanjutnya dibantu sama juru ketik atau juru bahasa isyarat. Selanjutnya aspek yang harus diperhatikan seperti internet. Internetnya itu harus seperti apa atau harus bagaimana. Jadi internetnya harus bagus supaya videonya itu jelas, gak hilang-hilang. Yang kedua, suara. Yang ketiga, kualitas sinyal. Selanjutnya kelas pakai aplikasi seperti Zoom. Video call. Video call. Cahayanya jangan terlalu terang. Jadi kualitas cahaya ya jangan terlalu gelap juga. Jadi fokusnya itu ke wajah. Sama gerak bibirnya juga harus jelas. Supaya mahasiswa itu bisa baca mimik wajah atau ekspresi. Selanjutnya laptop. Juga jangan terlalu dekat. Mel, macet Mel. Lengket. Pulang. Kok macet ya? Sinyal. Astu sinyal. Itu sinyal hastunya kah? Hilang sinyal Astu ya? Oke, selanjutnya
moderator moderator itu harus di spotlight ke juru bahasa atau juru ketik supaya nggak ada ketinggalan. Moderator tuh harus seperti ngelihat merhatiin juru bahasa ketinggalan atau enggak. Yang terakhir SDM, sumber daya manusia. Itu apa? Yang pertama juru bahasa. Bisa komunikasiin ke PLJ atau Publisindo atau PLJ atau yang lain-lain. PLJ Jogja ada. Yang kedua, juru ketik. Yang ketiga, orang yang bisa membantu atau note taker. Seperti diminta di PLD terkait note taker seperti itu. Pas baru-baru ini, pas COVID, muncul kebingungan. Seperti banyak penelitian yang muncul dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melihat Sampai sini kalau ada yang belum paham bisa bertanya. Mungkin udah cukup. bisa ditanya di Instagram ataupun lewat apa. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh lewat Instagram Hastunya langsung juga boleh. Oke, apakah Mbak Hastu sudah selesai sampaikan materinya? Oh, jadi ini udah selesai MC, Hastunya udah selesai. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya silahkan. Dipersilahkan MC. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Hastus selaku pemateri. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat ya. Nanti ditulis nama, asal, dan pertanyaan. Oke, silahkan untuk peserta yang ingin bertanya. Baik, teman-teman yang mau tanya.
Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa ditulis di lewat grup chat ya. Nah, kalau teman-teman yang mau nanya boleh langsung aja di chat. Bisa mau nanya ke Hastu ataupun ke Mas Arif. Nah, geblek. Kayak mana? Iya, bentar. Ya, kepada yang username iPhone, apakah ingin bertanya? Ada pertanyaan tidak, Men? Mana, Mas? Nah, itu ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan dari Saudari Noven dari Jogja. Ingin bertanya, kalau dengan tugas, apa ada kendala dalam mengerjakannya selama pembelajaran online ini? Mungkin pemateri bisa berbagi. Apa ada? Oh ya, baik, kita mulai dari Hastu. Tunggu. Oke. Ini mukanya bisa digedein nggak? Oke. Nah, terima kasih untuk Noven yang udah bertanya. Nah, terima kasih Noven asal Jogja yang udah bertanya. Nah, kalau tugas itu hambatannya itu apa sih? Nah, kalau aku biasanya itu ngetiknya itu ada hambatan. Sebab apa? Sebab aku udah Nah, ini ada pengalaman nih, kemarin kan aku ikut Expo pakai Zoom. Nah, biasanya kalau pakai Google itu cepat
Mas Fahmi, Ya. Hastu. Biasanya kalau pakai Google Meet, dia tuh kadang ini, kalau Hastu sama penerjemah. Karena dia merhatiin penerjemahnya ketinggalan atau enggak, ada yang sulit atau enggak. Kalau macet, punya Hastu ya. itu punya Hastu bukan punya kita kan? Oh. Ya macet lagi deh men. Instagram? Nah, kamu bisa cari teman yang mungkin yang bisa bisindo ataupun yang bisa isyarat bisindo. Nah, kamu bisa minta tolong sama teman itu. Ataupun yang pakai CD. Jadi terserah sama teman-teman. Udah cukup, guys. Apakah Mas Arif ingin menjawab pertanyaan? Unmute dulu. Oh iya. Terima kasih lagi. Terima kasih untuk tadi Mas. Siapa tadi yang bertanya mengenai tugas-tugas kuliah? Bagaimana sih difabel mengerjakan tugasnya saat khususnya perkuliahan online kali ini? Nah, untuk keluhan sendiri kan sebenarnya untuk tugas seperti teman-teman pada umumnya bagaimana kuliah online ini tugas lebih banyak daripada kuliah offline. Tugas yang menumpuk akan membuat difabel ini lebih bingung daripada mengerjakan tugas kuliah offline. Nah, dan kendala yang biasanya dia alami untuk difabel netra khususnya lebih ke masalah editing tugas. Jadi ketika ada tugas PowerPoint atau tugas paper, kemudian atau tugas membuat resume gitu, nah kita butuh relawan atau teman yang bisa mengedit tugas-tugas itu sendiri, karena setiap jurusan, setiap prodi itu mempunyai aturan sendiri-sendiri di dalam mengerjakan tugas. Kayak di tempat saya adalah mahasiswa sosiologi. Nah ini ada namanya jurnal reflektif sosiologi atau CFR. Nah itu gimana kita harus mengikuti jurnal tersebut dalam mengerjakan tugas-tugas yang bersifat kejurnalan. Nah, kemudian ada lagi tugas-tugas yang bersifat video, kan saya kemarin ada beberapa tugas video. Tugas video ini mengharuskan difabel membuat video. Nah, untuk difabel netra sendiri
video yang kualitasnya bagus dan gambarnya juga bagus harus didampingi oleh relawan atau temannya gitu. Kayak saya kemarin ada relawan PLD yang membantu dalam memegang kamera ketika membuat video pendek mengenai penjelasan sebuah tugas. Kemarin saya menjelaskan mengenai Gus Dur, bagaimana geografi Gus Dur gitu. Nah, kemudian dikirim ke dosen. Nah, selanjutnya kendala dalam tugas lainnya adalah proses pengumpulan yang lebih ribet. Bagaimana ada beberapa dosen yang masih menggunakan email atau melalui email gitu dalam pengumpulan tugasnya. Nah, di sini banyak difabel yang mengalami kesusahan dalam mengirim tugas karena biasanya difabel ini mengirim tugasnya biasanya melalui WhatsApp, kemudian melalui e-learning. Nah, tugas-tugas ini kemudian saking banyaknya biasanya ada yang meminta perpanjangan deadline. Nah, seperti saya kemarin saat ada tugas mata kuliah sosiologi pembangunan, bagaimana suruh membuat paper 15 halaman. Nah, saya mau minta keringanan deadline kemarin, namun sama ibu dosennya dibilang bahwa saya boleh mengerjakan berapa halaman, sekitar 7 halaman gitu. 7 halaman boleh, mau 15 halaman juga boleh. Jadi nggak harus 15 halaman saya apabila emang tugasnya banyak gitu dan kesusahan dalam pengerjaannya. Nah gitu. Kemudian peran relawan ini tetap sangat dibutuhkan walaupun perkuliahan online, dan relawan ini bersifat online juga atau yang masih di kota kita atau kalau yang di sini di Jogja. Nah, di Jogja ini ya biasanya tetap datang saat saya WA, kemudian saya minta tolong untuk mendampingi dalam mengerjakan tugas atau mengedit gitu. Nah, saya juga pernah mengalami bagaimana ternyata dosen itu minta adanya UAS online. Nah, suatu saat itu nggak ada relawan yang respon di waktu yang sama saat UAS itu. Nah, kemudian saya inisiatif mencari pendamping dari luar pusat pelayanan difabel PLD Sunan Kalijaga, dan saya juga mendapatkan pendamping dari kakak tingkat saya, di mana beliau belum pernah mendampingi difabel sama sekali mengenai ujian online, dan kemudian saya mengajari kakak tingkat saya bagaimana cara mendampingi difabel online, walaupun belum pernah mengalami sendiri saya, tapi emang saya suka dengan hal-hal yang baru. Kemudian ide-ide itu muncul bagaimana saya minta teman-teman, saya mempunyai inisiatif bagaimana soalnya saya kirim ke dia biar supaya dia itu tahu pertanyaannya, kemudian saya jawab melalui WhatsApp, dia yang ngetikin di komputernya atau di laptopnya, kemudian nanti dikirim ke aku balik, kemudian dikirim ke dosennya. Nah, seperti itulah yang saya alami ketika kemarin ada bukan UAS, maaf. Kemarin tuh ada UTS online, bukan UAS ya. Sorry. Ada UTS online. Nah, disitulah benar-benar seorang individu yang mempunyai inisiatif, kemudian mempunyai ide-ide di waktu-waktu yang insidental seperti ini sangat perlu di waktu-waktu seperti ini, karena kalau difabelnya ini tidak mempunyai banyak cara sendiri untuk mengatasinya, ini juga benar-benar kesusahan.
seperti yang saya alami. Jadi kuliah UTS online dan belum pernah mengalaminya ini. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari saudara Winnie dari UIN Sunan Kalijaga. Pertanyaannya, bagaimana respon dosen setelah dimintai akses khusus dari teman-teman mahasiswa difabel? Apakah ada perubahan menyediakan akses? Oke, langsung saja saya menjawab. Bagaimana, apakah dosen ini, ya apa sih respon dosen dalam tadi yang pertanyaan tadi? Nah, dosen mempunyai respon yang beragam ya, khususnya dosen-dosen yang emang sudah sering berinteraksi dengan difabel. Beliau-beliau akan sangat senang hati dan bisa dengan berinteraksi dengan seperti teman sendiri. Kayak contohnya kemarin saya ada kesusahan dalam membuat coding untuk sebuah penelitian, kemudian ada teman kelas atau juga menjadi relawan itu menanyakan ke dosen itu tentang apa yang akan beliau lakukan dalam menghadapi problem ini. Nah, kemudian beliau mengatakan akan mengajari secara berdua atau mengajari melalui privat gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bagaimana respon baik dari dosen. Tapi tadi kan juga dijelaskan oleh Mbak Astu bahwasanya ketika ada difabel yang melakukan protes itu, dosen ada yang cuek. Nah, tadi kan ada yang cuek kata Mbak Astu. Ada yang cuek, ada yang nggak peduli. Ada juga dosen yang peduli tapi nggak dilakukan. Itu ada juga dosen kayak gitu. Misalnya kita udah ngomong, Pak, kalau di kelas jangan penjelasannya jangan pakai ini itu, tapi disebutkan apa yang dijelaskan atau apa yang ada di depan sana di proyektor. Nah, kemudian dosen itu mengatakan, iya, nanti saya jelaskan, dan kemudian nggak dilakukan. Nah, ini adalah salah satu beragam bagaimana dosen itu mempunyai respon macam-macam terhadap keluhan difabel, terhadap masukan yang dilakukan oleh difabel. Nah, untuk di UIN Sunan Kalijaga sendiri kan sebenarnya udah ada penilaian dosen di setiap akhir semesternya. Nah, itu adalah momen bagaimana mahasiswa difabel menulis sebanyak mungkin keluhan-keluhan itu untuk memberi masukan ke dosen itu supaya lebih inklusif gitu. Nah, kebetulan saya kemarin juga menuliskan ke beberapa dosen saya keluhan-keluhan seperti itu, nggak entah nanti direspon bagaimana, tapi setidaknya kita udah berusaha melalui penilaian dosen di setiap akhir semesternya itu. Yang bertanya lagi boleh sekali. Apakah Mbak Hastu ingin menjawab pertanyaan dari saudara Winnie? Biasanya aku chat di grup WhatsApp. Kalau dibaca, udah selesai dibaca, Windows buat video lagi atau di share. Terus mau menambahkan, dosen itu biasanya dosen itu harus perhatian ke mahasiswa.
Kita harus perhatian sama mahasiswanya, sebab mahasiswa itu kebutuhannya berbeda-beda dan bermacam-macam. Dituli ada kebutuhannya apa, jadi banyak macamnya. Strateginya materi dulu, tapi mahasiswanya diperhatikan terlebih dahulu, baru materinya, seperti itu. Mungkin sudah cukup. Unmute, Yasina unmute. Oke, terima kasih kepada Mbak Hastu. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita cukupkan diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Arief dan Mbak Hastu yang telah berbagi informasinya mengenai efektivitas pembelajaran online bagi mahasiswa difabel. Semoga apa yang disampaikan oleh keduanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasina Emira mohon undur diri. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara pada hari ini. Dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini kami dari tim Manlika Feasibility memiliki banyak kekurangan. Dan semoga teman-teman dapat berkenan memberikan kritik dan saran sehingga untuk kedepannya kami dapat membuat acara yang lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto bersama, Bo. Foto bersama. Oke, Mas. Oke, untuk teman-teman, kita foto. Hitung, siapa hitung? Yang ingin ikut berfoto, dinyalakan videonya, bisa diaktifkan. Ya, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halo Melo. Halo. Hai. Melo. Halo. Hai. Melo. Dede. Dan semuanya orang-orang. Nyanyi, Mela, nyanyi. Lah nggak bisa nyanyi. Terima kasih teman-teman tadi yang bergabung. Terima kasih teman-teman semuanya. Hastu, terima kasih. Soalnya Terima kasih Hastu. Semuanya jangan lupa bergabung lagi ya. Jangan lupa anterin aku pulang ya. sebelum kami diusir, doakan. Ya, ya. Depa. Ya Allah, madam. Halo guys.
guys. Halo Melu. Foto. Pulang Jogja. Tupis. Tupis. Mas Fahmi. Kamu ngapain di situ, Bang? Ayo. Tupis ngapain di PLD? Ngapain PLD nggak dipakai, kasihan. Tupis ngapain sama cewek-cewek? Yang cowok udah lupa sama PLD. Kok kalian Kalian pada tuh- ngumpul sih? Iya, PLD kalian rugi. rame? Kesini rugi, nggak ada makanan. Kalian di sini banyak makanan, tahu? Ada bohong Tupis. Iya, ini. Nopal kok makin cakep sih? Ini Nopal, ayo Orang Sinopal. Sinopal. Tuh, suaranya kongsi. Ini Mas Arif tuh kabarnya Mas ngomong. Fahmi. Kandangan PLD sekalian ya. Ini mentelinya nggak ada snacknya, ta? Konsumsi. Foto. Semoga. Ya Allah, rame banget dah. Oh, Tupis menang. Loh, Vivi ada di situ ya, Vivi? Nopal, gila sih parah Eh. sih. Vivi. Vivi makin berisik ya. Banyak. Ede sama ulang tahun. Selamat ulang tahun. Winnie ulang tahun. Winnie selamat ulang tahun. Yuk, sumpah ini ada Mas Tupis nih guys di sini. Jaga jarak. Jaga jarak. Ih, Alfian udah kayak gembel. Kalian mau kasih apa, guys? Halo, salam kenal Thank you, semuanya. thank you. Cinta deh. Kenal semuanya. Sumpah ini Betul tuh. Ini kok kayak reuni ya? Ada Mas Windows. Mas Windows. Halo, Kak Bina, halo Ihsan, Pandu, halo Madam, halo Hani, Anggita, siapa lagi? Nopal. Mbak Depo, Mbak siapa lagi? Mbak Depai. Itu nih pas Ken, sumpah Nopal rambutmu gondrong banget. Ini ada semua orang. Saya siap-siap. Rambut gondrong. Ini Diusir sama. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ini pulang sendiri ya, Dede. Terima kasih, guys. Assalamualaikum. Dadah, makasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo hilang. Udah ya, matiin nggak? Ya, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. makasih banget ini ilmunya bermanfaat banget. Makasih banget. Min. Rambutmu apik, Sidiki. Iki mau potong Mas.